Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ane di Julian Motovlog. Wir meledak. Di kesempatan pagi hari ini ya, gua sekalian berangkat kerja, sekalian gua mau vlog tipis-tipsi ya, atau tipsi-tipsi pokoknya ya, vlog tipsi-tipsi. Jadi di kesempatan pagi hari ini gue bakal bahas mungkin barangkali gue mewakili kalian semua ya, karena gue pernah posisi maksudnya gue lagi pernah di posisi sebimbang ini ya, jadi antara ambil motor baru 150 atau ambil 250 second gitu ya. Jadi gue udah melalang buana di dunia permotoran dan alhamdulillah sekarang udah dikasih amanah pakai 250. Anjir, bukan gue sombong ya cuy, tapi ini gue mau sedikit sharing aja ke teman-teman semua ya. Barangkali kalian pernah berpikiran mending ambil mana gitu ya. Jadi gue di sini bakal bahas plus minus dan ya pokoknya ini ya cuy, gue bakal bahas gimana enaknya gitu kalian mau ambil yang second 250 atau baru 150 yang harganya tuh hampir sama aja cuy, seperti itu. Jadi dulu gue pernah punya CBR 150 ya, yang facelift, yang Mackie itu ya, merah itu ya, yang pokoknya jasanya udah sangat melekat di gua ya. Itu motor bener-bener motor perjuangan banget. Cuma ya gimana lagi ya cuy, namanya kebutuhan ya, kita juga nggak mau punya banyak motor ya, terpaksanya dijual gitu ya. Padahal itu motor kenangan banget, motor yang bener-bener ya mengantarkan gua sampai titik seperti ini, meledak anjir. Seperti itu ya cuy. Jadi di sini mungkin teman-teman kalian, teman-teman semua pada berpikiran gimana enaknya gitu ya. Jadi seperti ini ya cuy. Jika kalian ingin mengambil yang 150 baru, itu banyak banget keuntungannya dan atau kelebihannya seperti itu aja. Jadi mungkin buat patokan aja sebelum kalian membeli, kalian lihat dulu sebelum kalian pakai motor apa. Misal nih mungkin kalian udah pakai motor-motor yang misal kayak fiction, kayak motor-motor yang udah 150 ya, yang kayak apa namanya ya, pokoknya fiction, terus kayak Mega Pro gitu, yang gede-gede gitu ya modelnya ya. Nah itu menurut gua mending menurut gua ya, itu kalian kalau mau naik sekalian. Jadi kalian kalau misal punya motor sebelum punya motor fiction terus motor Mega Pro dan kalian naik ke CBR yang 150 yang notabene itu baru, itu menurut gue sangat tanggung gitu ya. Jadi kalian lihat dulu nih, dulu kalian pakai motor apa gitu ya. Jadi misal mohon maaf kalau misal kalian dulunya pakai motor bebek 125 terus 110 Jupiter Z atau dan lain-lain, kalian bisa naik satu step ke 150 yang CBR gitu ya. Jadi seperti itu. Dan gue bilang nyesel atau enggak sih opsional ya. Jadi kalian tinggal bersyukur atau enggak, seperti itu. Jadi dulu gue pertama pakai Jupiter MX yang tahun 2006 ya. Jadi gue mau memutuskan agak bimbang juga, terus gue memutuskan ambil 250 atau 150 nih gitu kan. Nah, ternyata rezekinya di 150, ya udah gue ambil 150 yang baru gitu ya. Dan motornya itu pun enak, nggak ada masalah dan sangat enak pokoknya, proper banget, irit ya pokoknya ya. Jadi gue memutuskan ambil 150 tuh banyak yang ini, banyak yang dipikirkan sebelum gue naik ke 250 ya. Yang pertama nih, yang 150 harga lebih terjangkau, dan dengan harga segitu gue udah dapat motor baru ibaratnya gitu ya. Jadi ini benar-benar plus tersendiri ya. Jadi kalian kalau memang fanatik motor baru ya nggak ada salahnya kalian ambil 150-nya gitu ya. Terus sama-sama enak dan iritnya minta ampun ya cuy, CBR yang 150 irit Apple tuh. Jadi gua dengan segi modelnya pun asik banget. Jadi gua ngambil yang 150 baru gitu ya, anjir. Dan dari segi perawatan pun yang 150 lebih ringan ya, lebih enteng maksudnya.
nggak yang boros-boros amat ya buat maintenance atau buat perawatan, karena dari segi oli pun masih ya oli 1,2 berapa 80.000 ya. Dan filter olinya pun jarang banget diganti ya, atau itu modelnya strainer kali 150 tuh. Jadi dari segi perawatan pun lebih murah yang 150 ya cuy. Jadi kalian kalau mau beli motor ini ya juga harus dipertimbangkan sama maintenance atau perawatannya. Kalian mampu atau belum nih gitu ya. Dan juga untuk segi pajak ya cuy, pajaknya sangat terpantau jauh sekali, hampir 2 kali lipat bedanya ya. Karena gue udah bener-bener real, gue nggak omdo gitu ya. Sebenarnya gue ngomong cuma gue udah menjalankan itu sendiri gitu ya. Jadi untuk pajak ini sendiri ya, jujur 2019 kali 250 tuh sekitar hampir 800 ya, 750 berapa gitu ya, anggap aja ya 750 lah. Nah untuk yang CBR 1,5 tuh sekitar 430.000. Itu sama-sama tahun 2019 ya cuy. Jadi kalian bisa buat bahan pertimbangan lagi, kalian mau ambil yang 150 baru atau 250 second. Dan untuk harganya pun tidak terpantau jauh. Kalau yang sekarang ya tipe tertingginya yang 150 aja ya CBR tuh udah nyentuh 40 jutaan ya. Nah dengan budget 40 jutaan tuh udah bisa ambil CBR 2,5 ya sebenarnya ya. Walaupun tahun-tahun nggak yang baru-baru banget ya, tapi ini udah bisa banget. Kalian ambil 250 ya, dan itu pun kalian dapat second gitu ya. Jadi diusahakan kalau kalian sebelum membeli harap wajib banget bawa orang-orang atau mekanik bengkel yang bener-bener paham motor ya cuy, terutama motor 2,5. Misal kalian mau ambil motor 2,5 yang second gitu ya, jadi nantinya nggak nyesel gitu ya. Maksudnya lihat kondisi barangnya gimana gitu ya. Kalau kalian beli yang 150 baru itu kan otomatis ya namanya barang baru ya cuy, itu kalian yang pertama pakai, jadi bisa terpantau nih perawatannya jorok apa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan sebelum kalian membeli motor-motor second ya harap banget, wajib banget bawa tim inspeksi sendiri ya, atau inspektor buat ini ngecek motornya apakah masih bagus, atau memang udah pernah dibongkar, atau memang udah pernah bore up sebelumnya gitu ya, sudah pernah dioprek gitu ya. Jadi kalian wajib banget tuh kalau mau mencari motor second, wajib banget bawa orang yang paham sama motor dan juga disesuaikan dengan budgetnya. Karena dulu gua belum mampu beli yang 250, ya udah gua beli yang 150 baru, dan itu gak ada masalah cuy. Tapi setelah berjalannya waktu tuh namanya manusia tuh nggak ada yang namanya udah cukup gitu ya, nggak ada coy. Gua nggak munafik, gue juga manusia biasa, kepengen lebih gitu ya. Jadi ya gue putusin dulu, gue jual tuh si CBR 200 CBR 150 gua dulu ya, gua jual tuh. Jadi gua mau curhat sedikit, sebelum gua tuh udah punya motor yang 150. Terus nih gua cari-cari nih yang 250, soalnya gua pengen gitu ya, dan alhamdulillah ada nih. Karena berhubung karena berhubung gua liatnya di marketplace ya, maksudnya yang wah ini ada barang lumayan bagus, terus juga kayaknya masih mulus gitu ya, dan lumayan dekat dari rumah gua. Jadi ya terpaksa dengan berat hati gua cek barangnya itu ya. Pokoknya gua menang kalah ya udah, boleh segitu gua ambil, enggak ya gua skip gitu ya. Dan alhamdulillah gua cek barangnya ternyata masih bagus banget anjir. Nih dulu masih ori semua cuy. Ini gua ganti part modifnya, ini gua yang bener pure modif. Sebelumnya tuh masih standar gel cuy, jadi masih segel semua, mesin segel segala macam, masih halus juga. Knalpot dapat 2 gua, alhamdulillah dapat yang racing sama yang standar gitu ya. Dan setelah gua cek-cek, dan ternyata ini barang bagus banget. Dan gua mau ini aja, mau nego. Setelah negosiasi panjang, pokoknya deal deh, gua harga segini oke, gua bayar cash nih, sudah ya. Nah baru gua konsultasi sama orang tua gua, ini gimana cuy, sorry ya, sama ibu gua ya. Gue bilang gimana nih ya, masa ada 2 motor di rumah gitu kan. Ya udah ya satu dijual, kata si ibu gitu ya. Ya oke deh, pokoknya motor tuh lama belum laku-laku ya cuy. Karena gua kalau nunggu motor laku terus baru beli motor yang 2,5, gua orangnya nggak sabaran. Dan alhamdulillah gua ada sedikit rezeki lah pokoknya ya, ada sedikit rezeki. Jadi gua oke dah, gua ambil dulu aja, nanti ini yang 150 gua pikir belakangan gitu ya. Jadi oke,
singkat cerita, oke nih gua bayarin. Dan di garasi gua ada 2 motor geletak ya, jadi CBR 2,5 sama yang 1,5 gitu ya. Dan motor yang 1,5 ini hampir pajaknya tuh hampir nyentuh. Jadi gua ini sebelum gua bayar pajak nih, mau nggak mau harus udah pindah tangan atau kelempar ya. Ya udah gua posting di marketplace Facebook. Dan gua juga lama cuy, itu ada beberapa bulan ya, ada hampir 2 bulan baru laku motor, alhamdulillah. Jadi seperti itu cuy. Kalian lihat dulu ya, nanggung apa enggak gitu ya. Jika kalian sebelum pakai motor yang memang basicnya 150, kalian menurut gua apa aja sekalian ke 250 cuy, walaupun dia second gitu ya. Yang penting kalian bawa inspektor buat ngecek motor kalian. Terus kalau kalian mau ambil yang baru, ya itu lebih bagus karena itu bener-bener motor baru dari dealer, itu kan maknyos coy. Gue juga pernah 2 kali Ryan motor baru ya. Yang pertama CBR gue, yang kedua PCX punya abang gue yang Ryan anjir. Pokoknya beda aja ya. Pokoknya kalau feel beli dari baru tuh bener-bener seperti kita punya anak gitu, dirawat dengan sangat penuh hati ya. Walaupun ini motor second pun udah gue rawat, udah seperti dijadikan seperti sobat sendiri aja. Pokoknya seperti itu ya cuy. Jadi kalian kalau mau beli motor second atau yang baru, dipertimbangkan dulu dari segi budget kalian, terus dari segi maintenance. Kalau maintenance 250 tuh udah bener-bener mehong ya cuy. Menurut gua dengan budget pelajar seperti gua tuh lumayan mahal. Oli sendiri aja yang jelek, yang standar gitu ya, yang SPX 1 itu udah hampir 150.000 ya cuy. Lebih ya, hampir 160 untuk 2 liter. Belum sama filter oli ya cuy. Filter oli itu wajib ganti. Ketika kita ganti oli itu sekitar 60.000 tuh punya R25 ya cuy. Kalau pakai punya CBR bisa sampai 280.000 cuy. Dan enggak, oli sama filter olinya mahalan filter olinya cuy. Tapi banyak gua sharing juga sama teman-teman, sharing dan ternyata ada persamaan ya sama R25. Jadi gua pakai yang R25 sekarang coy, dan harganya cukup murah, 60.000 udah dapet. Jadi gua sekali ganti oli tuh 160.000 tambah 60.000 220.000 ya tuh. Itu untuk ganti oli aja itu per 2.000 ya. Jadi seperti itu. Kalau 150 gimana? 150 tuh cukup 80.000 aja cuy. Kalian udah ayem ya cuy, udah nggak mikirin oli lagi lah. Pokoknya 88.000 tuh udah beres gitu ya. Dibandingkan ini 220.000 cuy, udah jomplang banget ya kan. Dari segi oli aja tuh. Terus dari segi maintenance lain kayak misal service injector cleaner kayak apa kayak, itu jauh lebih mahal karena ini 2 silinder ya cuy. Untuk busi aja sekelas busi standarnya CBR 2,5 tuh udah nggak ngotak harganya cuy. Bisa sampai 200.000 anjir busi doang. Itu busi standarnya ya. Jadi ya seperti itu. Dibandingkan nih dengan yang 150, busi standarnya tahu sendiri kalian harganya cuma 18.000 cuy. Anjir gitu. Pokoknya selisih banget ya. Pokoknya itu tuh antara biaya maintenance sama budget kalian untuk awal pembelian dan pajak ya, terutama ya. Pajaknya ya seperti itu tadi yang gue bilang, lumayan mehong ya cuy. Mungkin bagi para kelas sultan ya nggak ada harganya aja seperti itu. Cuma gue sebagai rakyat jelata biasa, dan gue udah punya kedua motor tersebut, yang 150 baru dan ini 250 second. Jadi gue bisa cerita gitu ya. Mungkin kalian lagi bimbang mau ambil yang mana nih. Nah ini kalian bisa tonton vlog ini sampai ini cuy, sampai benar-benar kalian paham. Dan kalian pun nggak usah buru-buru ya cuy. Namanya cari barang, apalagi cari barang second, nggak boleh buru-buru terbawa nafsu ya cuy. Karena gue dulu jujur aja beli yang 150 tuh karena nafsu ya cuy. Jadi ekonomi belum stabil, gue udah maksa banget ambil motor sport 150 dari CBR, dari pabrikan Honda gitu ya. Menurut gue marketing Honda luar biasa, jospol anjir. Gue sampai bener-bener gimana nih caranya gue dapetin tuh motor gitu ya. Jadi udah pokoknya gue ajib banget buat sales Honda yang cara ngomongnya kayak anjing. Pokoknya gitu dah ya. Sorry gue bawa instansi ya, tapi ya
nyatanya seperti itu cuy, gue cek